Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, aku doakan kalian sejahtera selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan diberi kesehatan oleh Allah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pemirsa YouTube, berjumpa lagi bersama kami, channel Aliansi Pembuka Hati. Seperti biasa, kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube masih tentang sekitaran penataan hati dan masih tentang sekitaran inspirasi hidup yang benar menurut Allah, yang benar menurut Rasulullah, dan benar diakui oleh Allah dan Rasulullah. Maka dari itu pemirsa YouTube, sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, serta nikmat jasmaniyah, rohaniyah kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini. Maka itu wajib pemirsa YouTube untuk disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'asalam senantiasa kita wasilahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan kita berwasilah selalu, dengan merapat selalu, dengan mengikuti jalan-jalannya Rasulullah SAW yang sudah jelas dan nyata, kita senantiasa diakui jadi umatnya Rasulullah, dan kelak di yaumil kiamah kita semuanya mendapat syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Maka dari itu pemirsa YouTube, marilah kita ucapkan sholawatnya kita bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kami akan meneruskan video yang kemarin kita bikin, yang dimana 4 sifat yang merusak hati wajib diketahui, yang dimana itu sangat penting sekali pemirsa YouTube, karena kita hidup ini diukur dari hati kita. Gerakan dohir, gerakan batin kita, itu semua yang menggerakkan itu hati kita. Maka dari itu pemirsa YouTube, jagalah hati kalian, perhatikan hati kalian, lihatlah hati kalian ini kemana arahnya. Jangan sampai salah arah, jangan sampai hati kita ini condongnya itu salah. Kalau sampai hati kita ini condongnya salah pemirsa YouTube, maka di situ fatal buat kita. Karena di situ pemirsa YouTube sudah tahu Allah tidak melihat bentuk rupa kehidupan manusia atau amal kebaikan manusia atau keilmuan manusia, tapi Allah itu melihat hati kita. Lah, hati yang seperti apa yang selalu dilihat oleh Allah pemirsa YouTube? Hati yang selalu sejuk, hati yang selalu damai, hati yang selalu berusaha menjaga, menzikirkan, mengistiqomahkan, mengagungkan Allah, menyebut nama Allah dengan tulus dan ikhlas. Dengan dasar hati selalu dicuci, dengan dasar hati selalu dibersihkan dengan zikir itu tadi, maka akan memancarkan hati itu suatu cahaya, dan cahaya hati itu bisa jelas, bisa kita lihat dari apa? Dari wajah kita. Dan di situ kita bisa melihat seberapa keimanan kita di saat kita dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang tidak pernah kita sukai.
Seperti apa wajahnya itu? Kalau wajahnya selalu sejuk, selalu damai, itulah nandakan orang hatinya itu bersih. Tapi di saat di situ dibenturkan oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan suatu kejadian yang tidak kita sukai, hati kita, wajah kita itu seperti apa? Kalau wajah kita masam, cemberut, itu jelas. Berarti kita dalam menata hati belum sempurna. Bukan tidak bisa menata hati pemirsa YouTube, tapi belum sempurna dalam menata hati, mengetahui sifatnya hati. Ya itu tadi. Jadi manusia hidup itu kalau sudah bisa menjaga 4 kemarin itu yang menyebabkan kotornya atau tertutupnya hati kita, insya Allah pemirsa YouTube akan menemukan jalan. Jalan apa? Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu mengajak kebaikan, hati yang selalu cenderung kepada kesenangan dunia, kesenangan ukhrawiyah. Dunia ini hanya sebatas hiasan dia melihat pemirsa YouTube. Yang dimana saat ini pemirsa YouTube, mohon maaf, ini zamannya sudah zaman akhir, yang dimana Allah telah memberi pendidikan kepada kita yang sangat luar biasa. Contohnya seperti apa? Dengan adanya virus corona, dengan adanya COVID-19 ini pemirsa YouTube, di situ ada pendidikan hati bagi orang-orang yang mau menata hati, pendidikan keimanan bagi orang-orang yang mau memperhatikan keimanannya, apakah iman, apakah hendaknya. Karena zaman sekarang pemirsa YouTube, orang itu lebih takut kehilangan harta benda ketimbang kehilangan imannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu sangat-sangat menyedihkan. Yang dimana kita dididik, kenapa kita keluar kita harus pakai masker pemirsa YouTube. Kita dididik oleh Allah melalui susunan tatanan Allah, susunan tatanan negara. Itu sudah jelas. Berarti selama ini hidup kita ini, kita introspeksi diri, kita banyak pembicaraan yang terkeluar sia-sia. Kita banyak janji yang belum terpenuhi. Kita banyak mengomongkan aibnya orang, sedangkan aibnya kita sendiri, kafirnya kita sendiri tidak pernah kita gali, tidak pernah kita ketahui. Makanya di situ Allah memberi susunan tatanan, tutup mulutmu. Dan di situ disertai oleh hukum pemerintah. Itulah hukum Allah. Hukum Allah dan hukum pemerintah itu selalu berjalan pemirsa YouTube. Maka dari itu di mana ada kejadian, mari kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca. Kenapa kita ini mulut kita ditutup? Mulut kita ini ditutup. Itu menandakan apa? Bahwa diri kita itu banyak, kita diingatkan oleh Allah, kita ditegur oleh Allah. Kita jangan menyalahkan COVID-nya, karena COVID itu memang ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita. Seberapa keimanan kita, seberapa ketakutan kita, seberapa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa pemirsa YouTube, kalau pemirsa YouTube mau mensikapi hidup dengan menggunakan hati. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita itu seperti itu? Kenapa kejadian alam sekarang seperti itu? Itu suatu wujud gambaran kasih sayangnya Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, pemirsa YouTube. Terus yang kedua, kenapa kita dilarang untuk bersilaturahmi?